Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita membaca kitab Syarqawi Alal Hudhudi halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan sallallahu alaihi wasallam. Sad wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinan au tarkihi. Dan adapun bermula yang jait pada haknya Allah Ta'ala itu niscaya berbuat tiap-tiap mungkin au tarkuhu atau meninggalkannya mungkin. Shin hadza huwal qismus salisu mimma yajibu 'alal mukallafi ma'rifatuhu fi haqqi maulana jalla wa azza. Bermula ini, itu dianya ini, itu pembahagian yang ketiga daripada ma yang wajib atas mukallaf oleh mengenalnya ma pada hak maulana jalla wa azza. Jadi pembahasan yang ketiga di dalam Syarqawi Alal Hudhudi kaitan dengan sifat yang harus bagi Allah. Karena yang wajib bagi Allah, yang wajib kita ketahui cuma 20. Yang pertama wajib ada Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Yang mustahil bagi Allah lawan daripada 20 yang wajib. Yang pertama Adam, yang kedua bahru, kemudian fana, kemudian mumasalatul lil hawadis, kemudian la qaiman binafsih, kemudian ta'adud, kemudian ajud lemah, kemudian kirahiyah terpaksa lawan iradah, kemudian mati, tuli, buta, dan bisu. Kemudian yang lemah, yang terpaksa, yang mati, yang tuli, yang buta, yang bisu, itu semuanya mustahil bagi Allah. Artinya segala hal yang menunjuki Allah itu kekurangan, itu mustahil padanya Allah.
Sedangkan yang harus pada Allah Ta'ala cuma satu, menjadikan mungkinan atau tidak menjadikan mungkinan. Yang dimaksud dengan mungkinan adalah makhluk, sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Maka harus bagi Allah menjadikan mungkinan atau tidak menjadikan mungkinan. Dan harus pula bagi Allah menetapkan sesuatu mungkin pada mungkinan atau tidak menetapkan apapun karena mungkinan memang tidak dijadikan. Jadi termasuk kepada mungkinan wa yadkhulu fi qawlihi kullu mumkinin as-sawabu lil muti'in wal iqabu lil 'asi wa yadkhulu bi'asatur rusli ilal ibadi wasilahu wal aslahu lil khalqi wa ru'yatul khalqi lillahi azza wa jalla fil akhirati. Dan masuk pada katanya kullu mumkinin, tiap-tiap mungkin, oleh memberi pahala bagi berbuat taat dan menyiksa bagi orang yang berbuat maksiat. Dan masuk pula oleh dibangkit segala rasul kepada segala hamba, dan oleh berbuat silah dan aslah bagi makhluk, dan oleh melihat makhluk bagi Allah Azza wa Jalla di akhirat. Itu semuanya harus bagi Allah, tidak wajib. Yang pertama, harus bagi Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat taat, memberikan dosa kepada orang yang berbuat maksiat. Itu harus sebelum ta'alluqnya iradah. Tapi ketika telah ta'alluqnya iradah, maka wajib Allah melakukan sebagaimana yang telah ditentukan oleh iradah. Harus bagi Allah pada azali. Artinya sigolom Allah Ta'ala menjadikan makhluk, maka sah-sah saja bagi Allah jut na jadeh ne pernah makhluk, jut hana jadeh ne pernah, hana intervensi ke Allah. Begitu pula sah-sah saja bagi Allah menetapkan makhluk itu menjadi orang taat, sah pula Allah tetapkan menjadi ahli maksiat. Sah pula Allah menjadikannya ahli syurga, sah pula Allah jadikan dia menjadi ahli neraka. Karena fa'alu lima yurid, apa yang dilakukan oleh Allah semuanya sesuai dengan kehendaknya. Di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran, Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dianya Allah itu zat yang membentuk diri kamu di dalam rahim kaifa yasha, sesuai dengan keinginannya Allah. Jadi sebahagian dijadikan ahli surga, sebahagian dijadikan ahli neraka, ataupun semuanya dijadikan ahli surga, ataupun semuanya dijadikan ahli neraka, itu sah-sah saja bagi Allah. Maka
memasukkan dalam syurga orang yang taat itu tidak wajib bagi Allah. Mengadab dalam neraka ahli maksiat itu pun tidak wajib bagi Allah. Begitu pula membangkitkan seorang rasul kepada umat tertentu itu pun tidak wajib bagi Allah. Jitna nu utus rasul jit hana. Juga melakukan silah. Arti silah melakukan yang baik-baik terhadap makhluk. Lagi contoh, Nabi sehat, menyakit, yang salah drawat. Gebicarang, menyebangai, yang salah drawat. Gebi rezeki, hana rezeki, beadrawat. Yang keyakinan Mu'tazilah. Allah tidak wajib melakukan silah yang baik-baik. Boleh saja Allah melakukan yang baik-baik terhadap makhluk, boleh pula sebaliknya. Hana wajib bagi Allah asai tajib ubat bermesti gepupuli. Asai tatim murno bermesti careng. Asai tatim usaha bermesti merempak rezeki. Nyan hana wajib bagi Allah. Jitna tak usaha hana rezeki. Jitna jumut tapi tetap bangai. Maka keyakinan Mu'tazilah wajib bagi Allah melakukan yang baik-baik. Maka terjadi yang buruk-buruk pada manusia, itu usahanya manusia. Nyahino sesat. Hino ke awal bukti terjadi sesatnya kaum Mu'tazilah. Karena kalau wajib berarti terpaksa Allah melakukannya. Kalau Allah terpaksa berarti hilanglah satu sifat identitasnya Allah, itulah iradah. Ketika Allah melakukan sesuatu secara terpaksa bukan atas dasar pilihannya, berarti hilanglah sifat iradah bagi Allah. Begitu pula aslah. Apa itu aslah? Yang terbaik dari yang baik. Menyebab surah Allah gepu buat yang god-god gebi makanan. Lia gebi makanan aslah yang lezat-lezat lem. Ataupun termasuk dalam kategori aslah, sedikit berbuat amal tapi banyak dapat pahala, itu aslah. Menurut Mu'tazilah itu wajib. Menurut kita ahli sunnah itu harus. Karena tidak ada yang wajib bagi Allah. Kemudian melihat Allah di negeri akhirat, itu pun tidak wajib. Menya Allah gepelemah drawa kakak tata mengkalan, menya hana gepelemah kakak handa rupak kalan. Hana wajibnya. Kalau seandainya Allah itu wajib melakukan yang baik-baik terhadap makhluk, yang tidak baiknya dari pane, dari makhluk, berarti makhluk sudah memiliki kekuatan sama seperti Allah. Bahaya alam. Allah dengan kekuatannya menghasilkan yang baik-baik, makhluk dengan kekuatannya menghasilkan yang buruk-buruk. Bahaya. Makanya bahasa yang god-god dari Allah, yang buruk-buruk dari ulun tuan, yang bahaya tu. Menyai dengar le orang awam tang-tang sitnya menan paraikon. Buruk dan god yang terjadi bak makhluk semuanya dasar dari Allah. Karena dasar perbuatan ketika masih berhubungan dengan dirinya Allah, perbuatan itu tidak dikatakan baik dan perbuatan itu tidak dikatakan buruk. Pajan gu hukum buat nyan god dan buruk. Ketika buat nyan kat terikat dengan diri makhluk, kat terjadi bak tubuh makhluk, baru gu kun buat nyan god dan buruk. Pakan menang. Karena ketika Allah melakukan sesuatu, Allah tidak mengambil kepentingan ataupun manfaat daripada perbuatan itu. Makanya hana gepenan
buat Allah God, karena hana mua manfaat ke Allah. Dan ketika Allah nepu buat sesuatu pula hana mua mudarat ke Allah, makanya hana gepenan buat Allah bro. Pajan lahir manfaat dan mudarat ketika perbuatan itu terikat dengan makhluk. Watekat terjadi buat nyan bak tubuh katanya, menyalahi manfaat dengan buat tersebut, dinamakanlah perbuatan itu perbuatan baik. Andai kata lahir mudarat dengan sebab buat tersebut, gepenan buat nyan buat bro. Begitu pula ketika perbuatan itu masih pada dirinya Allah, Allah tidak terikat dengan aturan apapun. Karena hana terikat dengan aturan apapun, makanya buat Allah hana geken God, hana geken bro. Aturan itu terikat dengan kita makhluk. Ketika terjadi perbuatan tertentu bak getanyo makhluk, maka kalau dengan aturan sesuai dengan aturan yang diturunkan Allah, sesuai, maka dikatakan baik. Oh, hana sesuai menentang, maka perbuatannya dikatakan buruk. Maka terjadi hukum baik dan buruk ketika perbuatan itu terikat dengan diri makhluk. Tadi pernah Syekh Jabai, ulama besar Mu'tazilah, dan beliau termasuk guru daripada Imam Asy'ari. Karena Imam Asy'ari pertama adalah ahli Mu'tazilah. Kemudian beliau udlah, keluar daripada Mu'tazilah, kembali kepada tauhid yang sebenarnya. Itulah tauhid ulama salaf dan ulama khalaf. Dan Syekh Jabai itu juga merupakan ayah tiri daripada Imam Asy'ari. Jadi guru Imam Asy'ari yang pertama Syekh Al-Jabai. Tadi dihikayahkan termasuk di dalam Syarqawi Al-Hudhudi kaitan dengan masalah keyakinan orang Mu'tazilah bahwa Allah mesti melakukan yang baik-baik dan mesti melakukan yang terbaik. Lalu Imam Asy'ari bertanya kepada Syekh Al-Jabai. Apa pertanyaan beliau? Asya ahaduhum fi ta'atin wa ahaduhum fil kufri wa mata ala dzalika wal akharu mata saghirun. Tanya daripada Asy'ari kepada Syekh Jabai, wahai Syekh Jabai, seandainya ada 3 orang. Yang pertama, hidup seseorang mereka dalam taat kepada Allah, dan hidup seorang yang lainnya dalam keadaan kafir, wa mata ala dzalik, dan keduanya itu mati dalam keadaan demikian. Orang yang taat mati dalam keadaan taatnya, orang yang kafir mati dalam keadaan kafirnya. Kedua, wal akharu, dan yang ketiga yang terakhir, mata saghiran, mati dalam keadaan kecil. Bagaimana penempatannya di akhirat kelak? Kalau Allah mesti melakukan yang terbaik, tidak boleh bagi Allah melakukan selain yang terbaik kepada makhluk, maka bagaimana tempat orang yang taat mati dalam keadaan taat di mana? Tempat orang kafir yang mati dalam keadaan kafir di mana? Tempat seorang anak kecil yang mati dalam keadaan kecil itu di mana? Faqala, gejawab bahawa tajalli Syekh Al-Jabai, yusabul awwalu wa yu'aqabu tsani wa la yusabu tsalitsu. Diberi pahala kepada orang yang pertama karena dia taat, diazab orang yang kedua karena dia kafir, wala yusabu salis,
dan tidak diberi pahala orang yang ketiga, wala yu'aqabu, dan pula tidak diazab. Yang pertama karena mati dalam keadaan taat, berarti syurga. Yang kedua karena mati dalam keadaan kafir, berarti neraka. Yang ketiga karena mati dalam keadaan kecil, tidak masuk syurga, tidak masuk neraka. Berarti ada tempat yang lain di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Nyo keyakinan Mu'tazilah. Nyo lun pegah nyo nyak mupat pat tetat Mu'tazilah. Faqala al-Asy'ari. Ketika itu Asy'ari kembali bertanya, in qala salisu hal a'martani fa aslahu wa adkhalul jannah kama dakala akhil mukminin. Seandainya anak kecil itu yang mati dalam keadaan kecil mendakwakan di hadapan Allah, melakukan dakwaan, ya Allah, kenapa Engkau tidak memberikan aku usia yang panjang sehingga aku berbuat taat dan aku masuk ke dalam surga sebagaimana saudaraku yang mukmin lainnya. Andai kata menyenebi umur panjang ke lon udip dalam keadaan taat, lon temeng-temeng surga lagi saudara lon, baik lagi nyo terbengkan lain lon surga kon neraka pihan. Gejawab oleh Syekh Al-Jabai menyalagannya dakwaan anak miat tersebut, nanti Allah gejawab, pua gejawab bi anna rabba yaqulu, Allah akan menjawab, lahu kuntu a'lamun annaka law ista la fasaqata fadaqalat nara. Ya, adalah aku itu lebih mengetahui bahwa sungguh engkau jikalau panjang usia, sungguh engkau akan berbuat maksiat, maka masuklah engkau dalam neraka. Menyalagannya dakwaan anak miat, dijawab oleh Allah, hai, lon lebih tepa dengan keadaan kata, andai kata lon bi umur panjang, kata pasti udip dalam maksiat, maka kata dalam neraka, kau lebih god lagi nyawa anak azab. Dia jawab Syekh Jabai. Faqala al-Asy'ari, lalu Asy'ari katanya balik, fa in qala sani, seandainya orang yang kedua yang mati dalam keadaan kafir idakwa ba Allah, dia pakai bantu mah putra idakwa katanya, munawai dakwa, ya Rabbi, wahai Tuhan lon, lima lam tamtani saghiran hatta la asa fala adkhalan nar kama amutta akhi. Idakwa le urang kafir yang mati dalam keadaan kafir, ya Allah, pakon han nepu mati lon dalam keadaan ubud. Andai kata nepu mati lon dalam keadaan ubud, kon han lupu buat maksiat lagi nyawa sehingga lon han tamang dalam neraka. Mendekon lon nepu mati dalam keadaan ubud lagi syarat lon. Izin nepu mati dalam keadaan ubud sehingga hana tamang dalam neraka. Lihat pertanyaan Asy'ari yang demikian, fabahatil Jabai, tercenganglah Syekh Jabai. Hana apa jawab? Yang lain apa jawab? Wate disebut orang taat, oh nya surga ya. Wate disebut kafir, oh nya pasti neraka. Ane miat, oh dengar. Tapi kalau dah kedebat di Imam Asy'ari buka menyatakan di anak miatnya hanaruh tahu syurga kon neraka kon idakwa ba Allah tu, ya Allah mendeh ne pemati lon dalam keadaan dewasa, nabi umur lon panjang, lon udip dalam keadaan taat sehingga tamang syurga hana lagi nyawa. Gejawab le Jabai, hai, Allah lebih depu. Gejawab ba ne manyaknya menyakubi umur panjang kekah kah maksiat, menyamaksiat tamang neraka kon god lagi nyawa. Oh kajian ciri menyamanan mamanya dakwah le sikape, ya Allah pakon hana pematelon lama saubit, sekira hana pematelon lama saubit ke hana lo maksiat lagi nyawa sehingga payah tamang neraka. Kenapa jawab? Ini membuktikan bahawa Allah tidak wajib melakukan terhadap makhluk yang baik dan yang terbaik.
Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap makhluk, itu haknya Allah 100%. Karena fa'alu lima yurid. Apapun yang ingin dilakukan oleh Allah, itu haknya Allah. Makanya sakit mangat beda-beda, senang susah pun hana sama. Artinya putra, sakitnya hana sebenarnya, mangatnya pijan, senangnya hana dengu, susah pijan, hana ranyan, muhi zagaina pada haitan. Dah kebukti hana mangat, hana sakit, hana senang, hana susah. Bak si A, wate tinggal peng 10 juta, nya cukup susah ini. Karena biasa peng 1 miliar ini. Menyebab si B, grup-grup lembong dari nek tu hantai kalan. Ya ne, berarti hana susah. Hana tunggu susah. Mbak si A susah karena ini sering 1 miliar ataupun 1 miliar. Menjatinggai 10 juta susah di si A. Menjebak si B 10 juta kon susah, senang. Berarti susah tau. Tancit, senang tau. Hana cit. Menancit sakit. Mbak si A nyan bacut mengot-ngot ego cukup berat ke sakit. Mbak si B kerap begunggu berarti mengot-ngot biasa menda dia nak sakit menda mengadat. Itu yang pakon mengot-ngot ego je alah beo. Ilo kerap duduk gunggu memang. Berarti sakit hana mangat pijan. Lezat itu tidak ada. Dalam dunia hana terjadi. Menghina pada haitan. Pakon lezat karena golong pernah terasa. Bakal sering hai dele batikon. Maka urang yang ban-ban pajuh makanan mangan. Kau mangan, wateka sering pajuh, hana le mangan. Maka hana dugu. Nyoki hino ke gepegah le ulama tasawuf lam dunia nyo tanyo kena pengut. Tapi hana tak sadari kena pengut. Pakon karena draw dalam tengut. Nyo tak ada masalah. Pakon hana teteh le kita nyo kena pengut karena draw tengah dalam tengut. Pajan baru teteh kena pengut wate ka jaga. Pajan jaga nya ko wate mate. Sam mate ka jaga baru teteh kapalo kena pengut lagu berakon. Nya tengah kena pengut. Nah, maka oleh karenanya tuku mutua, apapun yang terjadi terhadap kita itu semuanya telah diprogram oleh Allah pada hakikatnya. Nah kejadian yang terjadi kebetulan hana mandum-mandumnya kalua neatu oleh Allah Ta'ala. Si A lahiji uranyo, mateji uranyo, purmoh ji yang nyawa, anak ji dumnaw, udep ji di sinaw, matep ji sebab lagi nyawa. Kala nama tu. Pangkat ji nawa, mate ji sebab menawa. Mandu kala naya. Itanyo yang terlalui nyawa, segala sesuatu yang telah disusun oleh Allah dengan taksis iradahnya. Yang tetapkan segala mungkinat pada si mungkin adalah iradah Allah. Yang wujudkan segala mungkinat pada si mungkin adalah kudrahnya Allah. Makanya kaifa yasha, Allah gebentuk getanyo dalam rahim urungsi itu. Kaifa yasha. Pakiban menurut keinginan Allah. Na yang gebentuk ke agam, na yang gebentuk ke inang, na yang putih, na yang hitam, na yang jekaceh, na yang Batak, na yang Jawa, na yang Careng, na yang Bangai, na yang Tumbun, na yang Pijut. Kaifa yasha. Maka lo ulang, harus bagi Allah menjadikan segala mungkinan atau tidak menjadikan mungkinan selama mungkinan itu belum ditaksis oleh iradah. Apabila sudah ditaksis, ditentukan oleh iradah kepada sesuatu, baik dijadikan atau tidak, maka yang dilakukan oleh iradah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh iradah. Contoh,
Si golom getanya wana. Jutna juthana. Lalu ditentukan oleh iradah kepadana, maka yang dilakukan oleh kudrah adalah menjadikan benar-benar ada. Si golom getanya wana. Jut panjang jut kemudian ditetapkan oleh iradah panjang, maka yang dilakukan oleh kudrah adalah menjadikan makhluk mungkin itu benar-benar panjang. Si golom getanya wana. Jut putih jut hitam, lalu ditetapkan oleh iradah putih, maka yang diwujudkan oleh kudrah pasti putih. Maka apa yang ditetapkan oleh iradah lagi nyanke yang dilakukan oleh kudrah, tidak ada terjadi penyimpangan. Maka hana istilah bagi Allah lupa, sehingga ruh nepegot hana sesuai dengan iradahnya. Hana surah bagi Allah lalai, karena lalai-lalai roh mupegot kon lagi kehendaknya nyan hana. Karena lupa, lalai itu berada pada tempat bodoh. Wate katua berarti kada carang. Wate kalale berarti katua. Tua dan lalai mandua menunjuki gadah carang. Gadah carang nyangke-nyangkeun bangai. Bangai Allah mustahil. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.